Energi karma buat seseorang yang udah nyakitin zodiak terpilih di awal bulan November 2025 dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Seperti apa karmanya, dari mana datangnya, kita buka sama-sama. Kita lanjut buat zodiak siapa kali ini. Ini kartunya buat zodiak siapa? Dua lagi. Halo, buat zodiak Virgo. Karma seseorang di sana yang udah nyakitin zodiak Virgo saat ini, apa sih yang dia rasakan? Kita buka sama-sama ya, cerita keadaannya karma dari seseorang yang udah nyakitin zodiak Virgo. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menaruhkan dengan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham Virgo. Ini kita buka dulu dari kenapa karma itu datang ke dia gitu ya. Emang gimana dia nyakitin Virgonya, ini keadaannya kita buka sama-sama. Sebelum karma itu datang di awal bulan November, dia sama Virgo Ace of Swords. Ini Ace of Swords ya, kayak dulu ini mampu mempengaruhi Virgo. Ace of Swords, dia pengen Virgo kayak gimana, Virgo ngelakuin. Dia pengen Virgo kayak gimana, Virgo ngusahain gitu ya. Tapi lama-lama kok kayak nyakitin gitu, kayak diperbudak Virgonya, kayak apa gitu ya. Semua harus ngikutin maunya dia. Di energi ini biasanya Ace of Swords kadang dia mampu gitu ya. Hal yang Virgo nggak mau juga kalau dia pengen gitu bisa ngusahain supaya Virgonya bisa ngelakuin hal itu gitu. Ace of Swords. Kita buka aja energinya seperti apa di keadaannya dulu gitu ya ketika nyakitin Virgo, kayak apa ya, megang kendali gitu. Queen of Swords, energinya mampu ke Hermit. Hermit sebenarnya gitu ya, baik, bagus kalau niatan seseorang di sana baik ke Virgo. Virgo juga dulu mau buat ngelakuin apa aja, bisa buat ngelakuin untuk dia gitu ya. Yang dia minta itu ya Virgo ngusahain, yang dia minta apa Virgo ngusahain. Tapi ternyata di sini ketika dia dikasih cobaan, dikasih keadaan Queen of Swords, dia memilih untuk pergi di energinya tanpa nggak bisa bersama lagi gitu ya. Pergi gara-gara apa ini Hermit? Dari cobaan-cobaan yang datang. Biasanya ada Hermit, ada godaan atau cobaan Virgo. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau Hermit ini energi Hermit keadaannya ya, dulu ninggalin. Kalau Hermit di godaan berarti ada godaan yang lain, pergi ke godaan itu. Kalau di sini Hermit datang sebagai cobaan, ada cobaan di hubungan, banyak cobaan gitu. Cuman yang pasti dia salah jalan, salah arah. Yang harusnya ngikutin arahnya ke hubungan ini menjadi lebih baik lagi, dia malah nyasar arahnya gitu ya. Kayak nggak ada penerang, kayak nggak ngikutin jalan terang untuk kebahagiaan bersama Virgo di energi ini. Dia salah jalan, gak ada kebersamaan, dia pergi nyakitin Virgo di energinya. Queen of Swords, energi dia mau ngelakuin apa aja buat yang dia mau, bisa lagi mampu ya di saat itu gitu. Di saat itu dia mampu, bisa. Cuman kebersamaan hancur. Di situ mulai awal bulan November karmanya datang. Karma seseorang yang ninggalin Virgo di keadaan ini. Ini ceritanya Virgo. Seseorang di sana sampai hati. Kayak nggak tahu arah tujuan ini ya, sampai hati, tapi sampai hati juga kok bisa sesadis itu gitu ninggalin Virgo di energinya. Ketika Virgo mungkin di sini ngusahain untuk memperbaiki keadaan, ngusahain untuk hubungan supaya langgeng, hubungan supaya baik, dianya yang nggak baik ya. Ini ceritanya Virgo saat ini, karma yang dia rasakan di energinya, tersakiti sama pilihannya sendiri gitu ya. Ini Virgo nggak nyakitin dia, tapi kok dia ngerasa orang yang paling tersiksa di kehidupannya gitu ya. Kenapa seperti itu? Dia salah melangkah di energinya. Ketika salah melangkah dia kayak nyalahin diri sendiri gitu, yang akhirnya nyiksa dianya sendiri. Ini kalau di energi tarot, energi paling sakit di keadaannya, sakit di pikiran, beban mental bisa jadi.
Cuman ini nggak ada yang nyakitin, sebenarnya dia sendiri yang nyakitin dirinya gitu ya, dengan pilihan-pilihan dia di keadaan sebelumnya. Makanya saat ini tersiksa pikirannya, mau balik lagi nggak bisa, mau bersama Virgo nggak bisa, sekarang udah nggak bisa apa-apa tentang Virgo ini, tentang ikatan. King of Pentacle tentang keikhlasan, mengikhlaskan semua yang dia punya saat ini. Hukumannya dari keadaan, dari uang, dari harta, dia harus bisa ngeiklasin semuanya, raib gitu, semuanya hilang gitu aja. Ini diharapkan karena perjanjian yang dia alami saat ini di energinya. Orang yang nyakitin zodiak Virgo, dari segi keberlimpahan ada kebangkrutan, kayak harus ngeikhlasin semua yang dimilikinya saat ini gitu ya, karena perjanjian sama orang lain. Perjanjian apakah ini, ataukah bisnis atau apa? Kalau di bisnis berarti bisnisnya gagal. Kalau dipinjam meminjam berarti dia harus bayar semua gitu ya. Kalau di usaha macet biasanya kayak gini, sesuai perjanjian, dia nggak bisa ngejar perjanjian itu, nggak bisa ngejar kontraknya, jadinya ya mau nggak mau semuanya disita. Harus bisa ngeikhlasin apa yang udah dia lakukan ya, harus bisa ngeikhlasin miliknya dia dari perjanjiannya. Peleburan Kak, wah ego, masih ada ego di sini ya. Ternyata targetnya juga mau nggak mau harus bisa ngeikhlasin, bukan ego seperti ini. Ini dia mencoba sekuat tenaga gitu ya buat ngusahain agar apa yang dia miliki nggak hilang, tapi ternyata ya mau nggak mau harus diikhlasin. Justru ketika nggak diikhlasin ini malah lambat dia untuk berkembang ke depannya gitu ya. Cuman ya itu, kalau ini mah dinolin dulu gitu ya, dikosongin dulu keadaannya, baru mulai lagi sesuatu yang baru kalau dianya bisa nyampe situ gitu ya. Ini diharapkan tentang perjanjian. Ada apa sih Nine of Pentacle? Susah buat mengejar karena dia nggak sayang sama apa yang dia miliki, kayak semua yang dia miliki terlantar gitu ya. Ternyata nyari uang teh susah, nyari keadaan teh susah, apalagi ketika permasalahan-permasalahan itu datang di kehidupannya malah tambah susah lagi gitu ya. Ini dibayar nggak dibayar masalah tetap ada, walaupun dibayar masalah ada ke depannya. Dari keadaan ini, kenapa sih seperti ini? Intinya dia nggak bersyukur sama apa yang dia miliki, nggak sayang gitu ya sama apa yang dia miliki di keadaannya. Konflik masih terus berjalan, di perjalanannya emang susah, di rezeki susah juga gitu ya. Ini targetnya ngeikhlasin apa yang dia punya, ngeikhlasin apa yang dia punya. Bisa ikhlas nggak? Hermit, Hermit, godaan-godaan, cobaan-cobaan ini di, kalau orang mah di itu dulu gitu ya, di apa ya ini teh, kalau cuci dulu, dibersihin dulu dari dosa-dosanya, dari kesalahan-kesalahannya gitu ya, dosa sama yang di atas. Ini kesalahan-kesalahannya kayak dibersihin dulu, dianya nggak sabar sama apa yang terjadi di kehidupannya, malah terjadi konflik lah. Seven of Wands, masalah-masalah konflik gitu ya, jadi konflik. Queen of Swords targetnya harus tentang keyakinan. Dia berusaha ngeyakinin kalau di depan akan ada kebahagiaan, tapi nggak mampu gitu ya. Soalnya apa, saat ini juga ketika nyari rezeki, ketika nyari uang susah gitu ya di energi ini. Sekarang energinya The Death, namanya The Death, tentang peleburan, kehancuran. Beda sama dulu. Nah, ketika ada kehancuran saat ini yang dia bisa lakukan hanya diam, karena berpikir juga udah lelah, udah capek gitu ya. Usahain ke depan udah banyak kegagalan, mau berjuang lagi susah, mau bangkit lagi kegagalan susah gitu. Malah yang ada dia berpikir kalau lebih baik keadaan sebelumnya gitu ya. Ini di energi ini ada rasa lelah, capek sama apa yang udah terjadi di kehidupannya. Yang dia bisa lakukan saat ini pasrah, nunggu jalan terbaik gitu untuk maju ke depannya. Ini ada jalan nggak buat ke depannya, ada jalan nggak buat maju lagi gitu. Yang dia ikutin buat saat ini lebih ke ego. Targetnya juga masih ego ya. Kalau masih ego gini berarti dia harus bisa buat kontrol egonya. Walaupun egonya masih kayak sama seperti dulu. Jadi di energi ini gitu ya,
Dia sebenarnya nggak mampu, nggak bisa, tapi di energi ini kayak aku masih bisa, aku masih mampu gitu ya, sombongnya masih ada di energinya, padahal dia nggak mampu untuk balik lagi, kembali ke awal. Kalau orang gitu ya, kalau dulu mungkin dia dari usaha dari bawah sendiri, mungkin naik juga bisa dengan sendiri. Ini kayak nggak bisa bangkit lagi di usahanya, karena dulu mungkin bisa jadi Virgo yang ngebantu dia untuk bisa bangkit. Makanya di energi ini ketika dia jatuh lagi, dia nggak bisa untuk memulai lagi sendiri, kayak nggak mampu buat memulai lagi di kesendiriannya. Makanya yang dia ikutin ego buat saat ini. Ini keadaan sebelumnya masih keras kepala, keras sama pendiriannya gitu ya. Makanya orang sama keras pendirian gini biasanya harus kebentur dulu sama keadaan. Kalau udah kebentur baru. Nah, justru karena egonya, karena yang dikejar egonya gitu ya, semua ini harus berakhir di kehidupannya tentang uang, harta, pekerjaan, semua kayak lebur dulu. Ini di keadaan sebelumnya karena keras kepalanya gitu ya, jadinya kebahagiaan yang dia dapat di keadaan sebelumnya hancur semuanya gitu ya. Yang dia ikutin emang ego, makanya ada peleburan di energi ini ya, mau nggak mau memulai lagi sesuatu yang baru. Orang mungkin ini kalau bisa diomongin nggak akan sehancur ini, tapi ini susah kan buat dikasih tahu, susah diomongin, susah. Orang seperti ini jalan satu-satunya biarkan aja gitu, biar dia tahu sendiri kalau sesuatu yang dia pikir benar untuk kedepannya ternyata emang benar nggak baik gitu untuk kedepannya. Virgo udah ngusahain, udah nyoba buat memperbaiki, tapi nggak bisa ya di energi ini. Target ke depan untuk keadaan ini Queen of Cup. Yang namanya Queen of Cup, dengan setulus hati dia harusnya bisa buat merubah keadaan. Nanti mungkin ya ketika teguran itu datang, ketika udah punya segalanya baru dia mau berubah. Tapi di sini nggak ada keajaiban. Nggak ada keajaiban. Targetnya tentang tujuan. Intinya di awal bulan November sampai pertengahan mungkin ya, dia memperbaiki diri, tapi energi memperbaikinya dari kekalahan, dari kehancuran. Ketika udah semuanya hancur, di keadaannya udah lebur mungkin ya, di rezeki susah, kalau di kerjaan ada masalah-masalah, di situ baru dia memperbaiki diri. Tapi nggak ada keajaiban untuk permasalahannya. Permasalahan tetap masih ada di energi ini, cuman dia harus punya rencana untuk kedepannya, untuk menjadi lebih baik lagi supaya nanti kedepannya bisa baik lagi gitu ya. Ini the death, peleburan. Di keadaan sebelumnya juga dileburin gitu keadaannya. Ini keadaan sekitar udah nyoba baik sebenarnya ya ke dia, tapi ya orang kayak gini, keras sama pendirian, keras kepala, mau gimana lagi gitu ya. Dibaikin segimanapun, disabarin segimanapun, kalau menurut dia benar seperti itu ya nggak bisa diganggu gugat, malah sebenarnya bisa balik nyakitin ke Virgo-nya. Makanya di energi di Virgo sakit, ketika udah ngerasain sakit, kecewa, ya udahlah, biarkan aja apa yang dia mau, terserah dia gitu ya. Yang penting kita udah nyoba buat ngusahain memperbaiki hubungan, ngusahain untuk baik ke dia, ngusahain untuk ngasih jalan ke sini ke situ gitu. Cuman ya gitu, dia pikir apa Virgo ngatur-ngatur gitu ya, biasanya dia yang ngatur soalnya di energi ini. Padahal dulu juga sebelum dia ada perubahan di kehidupannya, Virgo berperan penting di keadaan dia gitu, bisa sampai ke titik saat ini di perubahan di energi kehidupannya, ada kebahagiaan. Makanya ya gitu. Sekarang apalagi sih ketika keadaan udah seperti ini ya, nunggu kehancurannya biar ada perubahan di keadaan dia gitu ya. Ketika ada perubahan tapi keadaan masih tetap seperti itu, jadi sesuatu yang harus diikhlaskan tetap harus diikhlaskan karena kesalahan dia. Yang ditakutin ini tentang dia nggak mampu untuk maju lagi, dia nggak mampu, nggak bisa. Mungkin ketakutan ke situ wajar ya. Siapa sih yang nggak takut? Tapi kan ini karma dari apa yang dia lakukan di keadaan sebelumnya. Dia ngelakuin kesalahannya saat ini, nerima akibatnya. Mau ngusahain untuk memperbaiki, gagal. Mau ngusahain untuk memperbaiki, gagal. Justru kegagalan itu yang bikin dia takut gitu untuk ngerencanain sesuatu nanti ke depannya. Karena yang dia pikirin sebenarnya tentang keadaan yang harus diikhlasin jadinya.
takut gitu ya, bukan fokus ke perbaikan dirinya dia, lebih ke fokus ke keadaan gitu, materi, takut kehilangan, makanya nggak ada perbaikan di keadaan ini. Ketika dia fokus sama apa yang dia miliki ya semua hilang, mau nggak mau dia nyari jalan lain lagi untuk keadaannya. Dua tongkat nyari jalan lain lagi, nggak bisa dipertahankan, ya udah ikhlasin. Ini tentang sesuatu yang dia miliki, tentang harta, uang gitu ya, yang harus dia lepaskan di energi ini. Karma dari dia udah nyakitin zodiak Virgo, ini dua tongkat, mau nggak mau harus ngelepas apa yang dia punya. Nah itu mungkin yang dia sayang ya harus dilepas ya, karena kesalahannya dia. Jadi intinya karmanya ya gitu, hukumannya hilang gitunya, semua apa yang dia miliki, kebahagiaan, uang. Karena dulu nyakitin zodiak Virgo, coba kalau nggak nyakitin gitu ya, dulu dia bisa maju karena Virgo, sekarang seperti ini kehidupannya setelah nggak ada Virgo. Tahu sendiri lah ceritanya kayak gimana. Mungkin di sini Virgo juga tahu keadaan dia saat ini seperti apa. Seperti itu Virgo ya. Makasih banyak buat yang udah menyaksikan readingannya, makasih yang udah subscribe, share, like, komen, makasih yang udah personal reading juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dari sekitaran.